Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pentingnya menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Ini anak-anak sudah masuk di tema 4 subtema 1. Jangan lupa besok beli buku tema 4 ya. Oke. Yang pertama akan kita pelajari mengenai kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Kegiatan ekonomi di sekitar kita itu ada beberapa, yaitu ada kegiatan produksi, ada kegiatan distribusi, dan ada kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan kegiatan distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orangnya disebut distributor, sedangkan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan barang atau orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini disebut konsumen. Contoh yang bisa kita lihat dalam pemanfaatan sumber daya alam misalnya adalah untuk kegiatan produksi ini orang yang menanam kapas atau petani ya, ini disebut produsen, atau pemintal kapas itu juga produsen juga, atau penjahit itu juga masuk dalam kategori produsen yang melakukan kegiatan dalam menghasilkan barang atau jasa. Kemudian yang termasuk dalam distributor adalah pengepul kapasnya ya, yang mengepul atau mengumpulkan kapasnya itu kemudian untuk dijual lagi. Ada juga penjual baju, itu juga disebut sebagai distributor. Sedangkan konsumennya adalah ya kita ini yang membeli baju di toko kemudian kita pakai sendiri, itu namanya adalah kita konsumennya. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Jadi dalam kegiatan menggunakan sumber daya alam yang ada di lingkungan kita itu menimbulkan adanya kegiatan ekonomi di lingkungan kita, yaitu ada kegiatan produksi, ada kegiatan distribusi, dan ada kegiatan konsumsi. Yang melakukan produksi namanya produsen, yang melakukan distribusi namanya distributor, dan yang melaksanakan konsumsi namanya konsumen. Itu tadi. Kita lanjutkan. Nah, karena sumber daya alam yang ada di lingkungan kita pakai untuk memenuhi hajat hidup sehari-hari, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka perlu adanya upaya dalam menjaga kelestarian dan keimbangan sumber daya alam yang ada. Yang bisa kita lakukan di lingkungan rumah adalah hemat air ya, kalau tidak dipakai dimatikan karena air harus dihemat. Kemudian hemat listrik karena persediaannya juga terbatas, hemat BBM kalau bepergiannya nggak jauh-jauh amat bisa bersepeda atau jalan kaki, hemat kertas, tidak boros dikit-dikit coret-coret buang dibakar tidak ya. Dan kita bisa juga melaksanakan kegiatan daur ulang kertas, mencuci kertas daur ulang. Anak-anak pernah kan melihat kertas daur ulang? Kemudian juga mengurangi penggunaan sampah plastik ya. Kita lihat di TV-TV berita-berita yang memprihatinkan mengenai penggunaan sampah plastik yang kalau udah selesai dibuang pada akhirnya apa? Mengotori laut, menimbulkan banjir dan sebagainya yang pada akhirnya menimbulkan penyakit dan bencana bagi manusia juga. Kemudian mendaur ulang sampah. Nah, salah satu upaya biar tidak terjadi bencana dengan adanya sampah plastik yang banyak tadi adalah dengan melakukan daur ulang sampah plastik khususnya. Banyak hal, silahkan anak-anak cari-cari daur ulang sampah, misalnya sampah-sampah plastik yang warna-warni bisa anak-anak potong, sedangkan untuk membuat bunga misalnya. Selanjutnya, yang bisa kita lakukan dalam menjaga keseimbangan alam di masyarakat apa sih? Yang pertama, reboisasi hutan yang gundul. Jelas ya, kalau ada hutan yang gundul, sudah kelihatan tidak hijau lagi, bisa kita tanami lagi. Yang kedua, melakukan penghijauan di lingkungan sekitar. Kalau melihat tanah yang nggak ada tanamannya gitu, bisa kita tanami di situ. Apakah sekedar mini rumput? Nggak masalah kan, karena nanti berguna. Atau melakukan reklamasi ya di lokasi bekas tambang. Apa sih reklamasi itu? Coba anak-anak cari di Google ya, reklamasi itu apa biar anak-anak tahu. Nah, secara umum tadi ya, baik di lingkungan rumah maupun di masyarakat, upaya pelestarian sumber daya alam itu ada 3 kriteria, yaitu upaya penghematan, jadi menggunakan secara sedikit ya. Ada juga upaya perlindungan ya, kita melindungi sumber daya alam yang sudah ada.
dilindungi dari kepunahan, dan yang ketiga adalah upaya pemeliharaan. Kita pelihara keberadaannya, kita kembang biakkan misalnya hewan atau tumbuhan, tidak kita habiskan. Nah, seperti itu. Secara umum ada 3 hal ini yang harus kita sadari penting sekali untuk kita lakukan sekarang ya, agar tidak semakin banyak lagi sumber daya alam yang habis, yang punah dan sebagainya. Nah, tantangan hari ini silahkan anak-anak tulis soal-soal ini di buku tulis lalu dijawab. Yang pertama, tentang apa sih pekerjaan orang tua anak-anak. Nah, pekerjaan orang tua anak-anak itu tergolong dalam kegiatan produksi atau distribusi atau konsumsi. Kemudian yang kedua, apa upaya penghematan yang sudah anak-anak lakukan di rumah? Ceritakan coba dalam 5 kalimat. Hemat apa saja diceritakan dalam 5 kalimat. Dan yang ketiga, di rumah anak-anak pasti kan ada sampah plastik ya. Nah, apa sih yang sebaiknya anak-anak lakukan terhadap sampah plastik tersebut? Ceritakan dalam 3 kalimat. Karena tadi kan kita udah belajar ya, kalau tidak baik itu tadi sampah plastik, harusnya bagaimana menurut anak-anak. Silahkan ditulis, nanti hasilnya difotokan ke WA-nya Bu Guru. Selamat belajar. Semoga pandemi segera berlalu biar kita bisa lebih maksimal lagi belajarnya. Dan pandemi bukan penghalang bagi kita untuk tetap belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.